Iya kan? Sebenarnya kayak sepele, Sat. Sepele kan? Padahal serius ini. Serius ini. Kita ketawa nih sebenarnya. Iya. Menertawakan hal yang serius. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wandi. warahmatullahi wabarakatuh. Kaif hal? Alhamdulillah, Khair, jumpa lagi. alhamdulillah. Sabahul khair. Subahun nur. Ya. Terakhir kita bahas tentang pemikiran dan pengorbanan untuk warisan generasi kita. Iya, kemarin kita bahas itu. Hari ini kita bahas apa, Sat? Ya, hari ini kita juga cerita-cerita lepas saja Lepas sebenarnya. saja. Tentang sesuatu yang kita ambil manfaat dari kehidupan harian sebenarnya. Ya, kita hari ini menempatkan sesuatu dalam sesuatu lah. Ya. Yang mana kalau saya bahas pagi ini, kalau diceritakan, mana kan nampak itu ada mirhat, tempat buang air. Iya. Kita kasih saja judulnya pagi ini, falsafah buang air. Untuk kehidupan bermasyarakat, dalam pendidikan, dalam segala hal lah. Falsafah buang air? Ya. Gimana tuh, Sat? Yang buang air ini, ya sebelum kita bahas nih mohon maaf juga. Jangan nanti para pemirsa al-syahid, wah masa ya buang air ya dia bahas. Tapi ada hikmah di balik. Yang pertama, bahwa buang air itu ialah secara kajiannya, buang air ialah al-hajah udhwiyah. Kebutuhan anggota tubuh itu. Yang rangsangannya itu dari dalam. Yang buang air itu tidak boleh ditawar-tawar. Ketika kita sesak buang air, rangsangan dari dalam, itu wajib disalurkan. Ketika tidak disalurkan, itu akan membawa efek negatif terhadap diri kita. Dalam kondisi apapun kita, sedang di atas masjid pun kalau sesak buang air, kita harus keluar, salurkan dulu. Sedang sholat pun kalau buang air kita itu datang, kita batalkan sholat. Kan gitu. Artinya, buang air itu ialah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kan itu yang pertama. Iya, bahkan sholat wajib kan? Iya. Ditinggalkan ya? Ditinggalkan. Nah, kalau kita lanjut, falsafah buang air ini, kebutuhannya rangsangan dari dalam dan tidak bisa ditawar. Ketika ditawar itu akan membuat orang itu sakit. Kan lebih besar lagi mudaratnya setelah itu. Cuman yang perlu dipahami sekarang, bagaimana penyalurannya. Jangan mentang-mentang buang air itu kebutuhan. Hajat. Main tembak aja. Main tembak aja. Sambil berdiri. Kita buang air juga. Kok hajat kok? Ini hajat nih. Nggak mau seperti itu. Dekat orang ramai. Nggak mau. Bahkan secara fikihnya kan sudah jelas. Ketika kita buang air di tempat terbuka, nggak boleh menghadap matahari. Membelakangi matahari. Hadap kiblat. Belakang kiblat. Artinya ada aturannya. Ada aturan penyaluran tentang buang air. Nah, penyaluran inilah yang akan kita bahas. Bagaimana falsafah buang air ini dalam kehidupan kita. Dahsyat Islam ini. Dahsyat sekali. Kalau kita mau mengambil sebuah ide dan membawakan kepada hal-hal yaumiyah kita harian. Ya sebagai seorang pelajar umpamanya. Karena saya sering mencontohkan di dunia pendidikan karena saya bergelut memang di sana. Gitu. Ya, saya kepada siswa itu sering mengatakan belajar laksana buang air. Itu kan sebuah maudhu. Terus orang mikir, iya. Emang gimana? Gimana buang air nih, Harus Pak? Belajar banget. Ya, saya kasihlah informasi tadi. Buang air itu aja udhwiyah, rangsangan dari dalam, tidak bisa ditawar-tawar, dan dia harus salurkan. Contoh sederhana. Kita masuk ke lokal tuh jam 7.20 hari ini. Siswa idealnya hadir jam 7.15. Umpama siswa tidak makan di rumah dan dia jam 7.15 ke warung dulu. Minum ngopi, makan goreng lah 1 goreng. Pas lonceng bunyi. Goreng belum habis. Di mana yang diambil? Kita ambil falsafah. Belajar laksana buang air. Ya, mana yang butuh kita? Ketika kita sholat pun kita tinggalkan sholat dengan menyalurkan buang air. Sekarang belajar laksana buang air. Ya jangan dihabiskan lah goreng tuh. Kalaupun dihabiskan diambil langsung dibawa ke lokal dengan membazir. Nanti selesaikan lagi. Nanti selesaikan lagi. Ini kan anehnya enggak? Dia ngatakan belajar laksana buang air. Lonceng udah bunyi. Udah jam 7:30. Dia masih enjoy aja. Iya. Nah itu. Jadi jadikan hajat ya belajar tadi ya. Al-hajat. Kebutuhan. Begitu juga dalam organisasi. Kalau dalam sebuah organisasi kita jadikan organisasi laksana buang air. Hajat tadi ya. Hajat tadi. Yang intinya ialah
kebutuhan, rangsangan dari dalam. Sesuatu yang rangsangannya dari dalam itu akan bertahan. Gak ada yang bisa halangi. Gak ada yang Gitu, bisa Ustaz, ya? halangi. Gak bisa. Apapun kata orang, bernilai tidak bernilai, Apapun kejadian. apapun Gempa kejadiannya, bumi pun ya. wah, Karena rangsangan hajat, ya. dari dalam. Betul. Ini luar Oh, biasa. paham. Kerambi saja dipanjat dia kawan kerangsang dari dalam. Turun sekali. Turun langsung kerambi. Nah gitu. Iya. Benar. Iya. Jadi jadikan dia seperti hajat tadi ya. Iya, al-hajat untuk dia kan. Kebutuhan pokok kita. Yang wajib disalurkan. Ketika tidak disalurkan membawa penyakit. Nah ini. Ketika kita seorang organisator. Seorang organisasi lah. Dalam organisasi ketika kita tidak disalurkan. Kan agak merusak kita. Jadi efek negatif. Ya. Efek negatif. Apalagi dalam berbangsa, bernegara. Apalagi dalam beragama. Dan sholat umpamanya. Kalau sholat itu dijadikan sebuah al-hajat. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa tawar. Dan apapun pekerjaannya dihentikan ketika hajat ini datang. Kan luar biasa. Betul. Nah ini luar biasanya Islam tadi. Islam itu luar biasa mengatur segala aspek kehidupan. Mulai dari hal yang sangat sederhana sampai hal yang sangat luar biasa. Seperti berkata kita kemarin dari hal-hal yang lokal sampai global, global sampai lokal. Ini. Kadang kita nggak merasa ibadah kita itu sebagai kebutuhan ya. Ya. Sehingga kita ya sekedar aja. Baru tataran kewajiban. Dorongan dari dalam tuh nggak kuat. Iya. Kita sering melaksanakan sesuatu ada rangsangan dari luar. Dari luar. Iya. Ketika yang di luar itu semangat, muncul semangat kita. Kita tidak menafikan juga itu. Itu memang salah satu indikator untuk orang itu termotivasi. Tetapi yang paling bagus rangsangan itu kan dari dalam. Kalau dari dalam apapun nggak ada yang bisa ngalang. Nggak ada yang bisa ngalang. Ya. Luar biasa Ustaz ya. Iya. Hanya dari melihat al-hajah. Buang air aja. Hal yang sepele kan. Iya. Makanya hati-hati. Baru bab buang air nih. Bab buang air nih. Udah sedemikian. Iya. Kalau buang air itu ditahan bisa dioperasi, bayar jutaan rupiah itu. Betul. Dan dia siap untuk mengeluarkan itu demi membalikkan kesehatan. Jadi bersyukurlah selagi Allah melancarkan buang air kita. Sama bersyukur seperti kepada Allah. Kemarin waktu marak-marak corona nggak boleh ke masjid kan? Nah, kan orang yang hajat yang merasa harus ke masjid, dia ke masjid. Nggak ada goyang dia. Ya? Karena itu kebutuhannya dan rangsangan dari dalam. Kata orang, nggak boleh cuma di masjid ini. Oke lah di masjid ini, nggak dicari masjid. Di mana bisa dia? Untuk hajatnya tadi, bagaimana tadi. Sampai ya? Iya, bagaimana sampai. Itu makanya orang tuh betul ya. Sampai dinilai terlalu berlebihan. Iya. Padahal karena dorongan dia. Sebenarnya tidak berlebihan ya. Karena dorongan dari dalam, rangsangan dari dalam itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kadang-kadang dia menafikan yang lain. Iya. Nah, saking hajatnya tadi. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain lagi. Tersampaikan iya. Walaupun kita maaf ini ngomong secara, walaupun kita berkumpul dengan istri yang cantik di rumah, anak yang banyak, sedang enak-enaknya berkelakar, makanan yang enak-enak, nonton yang enak-enak. Tetapi ketika buang air, apakah kita tetap setia dengan kita tinggal semua? Tidak, kita tinggalkan semua. Itu ialah sebuah sinyal bagi kita itu. Bahwa hidup ini memang laksana itulah. Iya, sebentar cuma. Antara buang air ke buang air. Kehidupan itu hanya antara buang air ke buang air. Iya kan? Sebenarnya kayak sepele, Sar. Sepele kan? Padahal serius ini. Serius ini. Kita ketawa nih sebenarnya. Menertawakan hal yang serius. Iya, kan sederhana itu. Antara buang air ke buang air. Contoh hidup kita subuh. Bangun tidur, buang air mama. Gak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Contoh kita di rumah, udah enak-enak. Nanti sesak lagi. Dia. Tinggal semua aja. Mau kemana, iya. Siapa yang punya mobil Alphard dia duduk di atas mobil terus? Gak ada. Ketika sesak buang air, betul. ditinggalkan saja. Mau dikunci, tidak dikunci, kalau sudah sesak benar, tinggalkan aja itu. Siapa yang makan pizza? Nah, tinggal ini saat menjadikan ibadah tadi menjadi hajat. Nah, itu bagaimana kita? Rumusnya kan? Iya. Ya,
Sebenarnya kan kita sama-sama belajar. Cuman syariat telah mengatur sebenarnya. Bagaimana kita itu dalam beribadah. Secara syariat sudah. Terikatnya sudah. Yang hakikatnya dari beribadah kan kita sudah sama-sama memahami juga. Tentu akhir daripadanya itu ialah ma'rifatullah. Jadi syariat wajib kita ikuti dengan tariqah dan metode. Metode kan sudah digariskan oleh para rasul, sahabat, dan para ulama. Sebenarnya kita hari ini mengikut. Tinggal contoh aja ya, Ngikut. copy paste ya. Iya. Dan apalagi hari ini bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan dia sebagai suri tauladan. Dari segi apanya? Ini kawan menjadikan Rasul itu dari segi zaujah, aja masna waslusa waruba. Sementara yang lain enggak. Sunnah. Yang lain enggak dikatakan sunnah ini. Berbahaya juga ini. Jadi itu. Jadi seluruhnya. Contoh. Ya, tentu kita dalam tataran berusaha. Dan kita arahnya ke sana terus. Dan ketika ibadah tadi jadi hajat, contohnya kemarin tuh ke masjid tadi ya. Iya, itu salah satu. Tidak bisa. Ya, karena dia sudah kebutuhannya. Jadi mari kita jadikan segala ibadah kita itu ibadah laksana buang air. Hajat. Intinya adalah hajat. Kebutuhan. Kalau kita sudah butuh terhadap sesuatu, tentu kita akan mengorbankan sesuatu yang lain. Iya. Supaya tercapai sesuatu. Hajat. Iya. Mudah-mudahan kita di masyarakat, terutama tentu kita mulai dari diri kita, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ibadah itu sebagai hajat dalam kehidupan kita. Sebagai prioritas ya. Prioritas utama. Karena tidak mungkin kita akan sukses dalam satu aktivitas yang lain sementara ada hajat yang tidak tersalurkan. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Ini luar biasa singkat. Iya, singkat, kita simpel sederhana aja. Mudah bermanfaat. Iya. Betul, bisa kita terapkan. Iya, insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.